Halo guys, kembali lagi kepada saya Kevas di channel Mukamu. Ini mukaku, mana mukamu? Dalam channel musik Katolik muda ini, hari ini kita akan mensyukuri dan akan menjelaskan sebuah lagu. Nah, tapi saya tidak sendirian, saya dibantu dengan dua teman saya. Nah, mau tahu siapa saja? Nah, ini dia teman-teman saya. Halo. Halo. Ya guys, sebelum masuk ke inti dari pembicaraan kita, kenalan dulu ya, supaya kenal. Saya Kevas sebagai gitaris. Dan saya Wis sebagai vokalis. Saya Alex sebagai vokalis juga. Nah, fun fact-nya, si Alex ini juga penulisnya ya? Iya. Pembuat liriknya, wah, luar biasa. Nah, kita tanya-tanya dulu. Bagaimana kok bisa menulis seperti ini? Dapat mimpi apa? Dapat hadiah apa ketika menulis seperti ini? Kalau bicara soal mimpi mungkin di belakang layar aja Mas ya. Oke, tapi latar belakangnya sih sebenarnya saya melihat bahwa kaum muda, orang muda kita sebenarnya kreatif. Iya. Sekarang belakangan ini banyak yang buat karya lagu gitu. Tapi kok masih minim ya karya-karya yang bicara soal iman Kristiani. Gitu. Jadi saya pingin dengan karya kita ini bisa ya semacam memotivasi mereka juga lah bahwa iman kita ini sebenarnya kaya loh, iman Katolik itu kaya, jadi harus dipromosikan. Iya, berarti tujuannya untuk memotivasi kaum muda dan juga membuat konten yang lebih bermakna ya. Yes. Nah teman-teman, dalam lirik ini kita memiliki kata kunci. Nah, apa aja kata kuncinya? Nanti kita akan bahas. Nah, yang pertama saya ingin membahas dua kata kunci penting, yaitu mengenai iman dan wahyu. Wahyu itu adalah pemberian dari Allah, dan iman itu adalah tanggapan atas wahyu Allah. Jadi yang datang duluan adalah wahyu dulu kepada manusia. Seperti ini ya teman-teman, contohnya. Nah, orang bersalaman, saya sebagai Allah yang mengacungkan tangan saya, dan ini sebagai manusia yang menanggapinya, dan itulah iman dan wahyu. Tujuannya apa? Tujuannya adalah kesatuan antara manusia yang beriman dengan Allah yang memberi wahyu, seperti itu. Lalu selanjutnya, kira-kira apa nih saudara Alex kata kuncinya? Oke, kalau dari saya sih yang bisa saya jelaskan, kata kunci berikutnya adalah tradisi. Tradisi itu berasal dari akar kata tradere, teman-teman. Pernah dengar tradere? Artinya adalah penerusan. Akan tetapi nih, kekasannya dalam gereja, tradisi itu pertama-tama tidak dipandang sebagai kata benda. Biasanya kan penerusan, ada an itu kan kata benda tuh, tapi sekarang dipandangnya sebagai kata kerja aktif gitu. Berarti gini, kalau dipikir-pikir kata kerja aktif berarti ada pelakunya toh? Bener, ada siapa tuh kira-kira pelakunya? Nah, subjek dari tradisi sendiri adalah gereja itu sendiri. Oh, gereja, ya. Nah, sehingga tujuan dari tradisi adalah membantu umat supaya menyadari hidup mereka yang suci dan dengan begitu mengembangkan iman mereka, iman akan Kristus. Itulah awal mulanya tradisi itu, dari para rasul menerima dari Yesus, para rasul juga yang meneruskan kata kuncinya kepada kita. Oke, baik. Tentu kita semua tahu bahwa kitab suci itu adalah sabda Allah yang suci, yang diilhami oleh Roh Kudus. Oh, berarti ilham Roh Kudus itu yang membuat kitab suci itu suci itu ya? Iya, benar sekali. sekali. Kata suci itu berasal dari karena ilham Roh Kudus. Ya. Sekarang ini di dunia zaman sekarang ini ada yang mempertanyakan tentang Injil-Injil baru. Misalnya Injil Thomas, Injil Yudas. Oh iya tuh bener. Ya. Injil Filipus. Nah, terus pertanyaannya, kenapa Injil-Injil baru itu tidak dimasukkan ke dalam kitab suci kita yang sekarang? Nah, itu semua karena Injil-Injil yang sudah ada di dalam kitab suci kita yang sekarang itu sudah merangkum semua sejarah keselamatan kita manusia. Jadi karena kitab suci kita nih, apa yang ada di kitab suci kita ini sekarang sudah cukup merangkum sejarah keselamatan. Kita tidak perlu lagi ya seperti Injil-Injil tadi itu. Oke, tapi bagaimana kalau di ajaran agama lain ada kitab-kitab juga? Al-Quran, Islam itu ada. Nah, misalnya ada dalam ajaran agama Islam ada Al-Quran sebagai Alkitab mereka. Nah,
bagaimana tanggapan gereja soal itu? Apakah gereja memandang itu juga sebagai kebenaran atau gereja malah menolaknya? Tentu kita sebagai gereja itu tidak menolaknya, kita menerima itu. Nah, akan tetapi bagi gereja, Kristus adalah kepenuhan wahyu. Entah di luar sana itu ada kitab-kitab lain yang juga memiliki kebenarannya. Nah, kita sebagai gereja itu tidak menolaknya. Kita sebagai umat Kristen meyakini bahwa Kristus itu adalah pemenuhan wahyu bagi kita. Dan menurut saya itu sudah cukup untuk kita. Oh, berarti kita ajaran umat Kristen nih karena memandang kepenuhan wahyu dalam diri Kristus itu sudah cukup. Kita tidak menolak mereka lah ya, tapi ya bagi kita Kristus saja sudah cukup gitu loh. Jadi kita tidak menerima, tapi tidak juga menolak. Tradisi itu mengenai penerusan, kita susi mengenai Pewahyuan. Nah, pewahyuan ini giliran magisterium untuk menjaga dan memelihara. Supaya apa? Supaya tidak tercerai-berai. Karena ketiga hal ini menjadi hal pokok bagi iman umat Katolik. Jadi pentingnya magisterium ini seperti dia yang menjaga ya tradisi yang dari dulu betul ini sudah sekali. ada. Ya. Karena kalau tidak dijaga bisa-bisa ya berubah-ubah di tengah-tengah jalannya kan. Oh benar. Dan bisa saja sesat. Supaya tidak jatuh pada sesat. Ya. Di situ perannya magisterium. Nah, teman-teman, hari ini kita udah dapat 5 kata kunci. Bukankah kita sungguh kaya, bukan agama Katolik ini? Kaya kita. Nah, oleh karena itu, teman-teman juga kami mengajak lewat karya ini supaya hidup beragama teman-teman sebagai orang Katolik tidak berlandaskan iman yang kosong. Tuh, seperti apa sih kira-kira iman yang kosong tuh? Nah, iman yang kosong nih ya, kerap kali kita kurang sadari nih Wis. Misalnya, kita datang ke Tuhan ketika menjelang ujian aja. Tuhan tolong, dengan novena gitu misalnya. Kan biasa itu kan di kita. Tapi dari itu kita diajak bahwa misalnya hidup beragama itu haruslah menjadi ladang kita. Ladang apa? Ladang untuk beriman. Wadah gitu ya. Iya, dan kita ada APP ya menjelang Prapaskah kemarin. Nah, itulah salah satu bentuk yang gereja sediakan sebagai ladang imannya, menyisihkan dari kemampuan kita dan nantinya disumbangkan bagi yang kurang mampu. Gereja sudah menyediakan tuh, tinggal kita sebagai orang muda terlebihnya harus kreatif mencari apa sih ladang-ladang lain yang bisa saya lakukan. Begitu, supaya ya hidup beragama kita tidak menjadi iman yang kosong lah intinya. Wagabat. Sejak awal mulanya sabdanya dinyatakan, para nabi yang setia jaga iman umatnya hingga lahirnya tradisi